Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan Statistika Pendidikan SD. Sebelumnya mohon maaf, saya untuk hari ini izin kamera karena kan saya sedang kurang enak badan sebenarnya, sedang sedikit sakit lah. Tapi saya ingin tetap mengadakan pertemuan untuk membahas UTS yang kemarin, gitu ya. Sesudah baca jawaban-jawaban yang kamu berikan, ada beberapa yang masih kurang tepat di apa namanya, di pengolahan datanya, di interpretasinya, atau di hal-hal detail yang kurang. Ada juga yang mungkin karena kurang waktu, nggak cukup, gitu. Ya, berbagai jawaban. Hari ini saya akan memberikan feedback supaya nanti, karena saya tidak mungkin nanti memberikan feedback seorang demi seorang jawabannya, tapi saya akan memberikan feedback hari ini secara keseluruhan. Ya, kamu sendiri bisa tahu di nomor mana, di poin mana kamu masih kurang kompetensinya. Kemudian nanti bisa diperbaiki untuk UAS, gitu ya. Kalau untuk UTS, ya tentu saja tidak ada perbaikan dan tidak ada susulan, gitu ya. Ini nilai yang jawaban yang sudah masuk itu yang kemudian diperiksa. Adapun untuk beberapa jawaban yang mengumpulkan terlambat, ya, juga ada beberapa yang terlambat dengan berbagai alasan. Nah, tentu saya akan mengecek dengan detail dari apa namanya, directory filenya, gitu ya. Jadi setiap file itu kan dia menyimpan memori. Kalau memang file itu selesai dikerjakan sesuai jam UTS, tapi dikumpulkannya lewat di jam UTS, itu kan berarti teknis pengumpulan. Tapi kalau saya melihat di apa namanya, di memori filenya itu masih tetap dikerjakan sampai lewat batas UTS, nah berarti bukan teknis pengumpulan, tapi karena kamu mengerjakannya melewati batas. Nanti itu akan terekam di filenya, karena yang memang mengumpulkannya di teknis, itu telatnya itu karena teknis, ada yang salah alamat email lah, ada yang ini itu banyak alasannya. Pikir bukan kali ini, jadi setiap saya ngajar sudah bertahun-tahun, tentu hal-hal seperti itu sudah sering terjadi dan ada beberapa yang memang bisa dimaklum, ada beberapa yang memang dalam tanda kutip akal-akalan mahasiswa, gitu ya. Karena kan ya kita sebagai dosen juga bukan kemarin sore sudah berhubungan dengan mahasiswa banyak sekian tahun, gitu ya. Nah, tentu saja saya akan tidak publish siapa-siapanya. Nah, nanti kamu akan bisa melihat di nilainya saja. Kalau merasa, oh nilainya, nanti bisa dikonfirm. Kenapa nilai saya begini, Pak? Nanti akan ada penjelasan. Gitu. Oke, baik. Saya langsung saja. Jadi hari ini kita tidak akan ada materi baru. Belum, belum akan materi baru. Di hari ini kita akan bahas saja UTS yang kemarin. Kamu yang membuka laptop, dipersilahkan dibuka file jawaban kamu, kemudian untuk dipersamakan dengan pembahasan hari ini, sehingga terjadi proses belajar gitu. Kamu tahu di mana salahnya. Kalau memang kemudian kamu merasa betul, tapi nanti saya yang keliru, nanti saya diingatkan saja. Pak, jawaban Bapak keliru, saya yang benar. Nah, itu sah saja. Oke, kemarin soalnya secara nomor itu 2 soal, tapi secara poin dia berkembang menjadi 6 poin, gitu ya. Di soal yang pertama itu kamu diminta untuk menguji validitas dan reliabilitas, itu 2 poinnya. Kemudian di soal nomor 2
Kamu diminta uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan memberikan interpretasi. Oke, pada soal yang pertama kamu bisa lihat di worksheet 1. Disajikan hasil uji coba instrumen pilihan ganda yang terdiri dari 16 butir soal dan diuji cobakan terhadap 25 orang siswa sebagai sampel uji cobanya. Pertanyaan pertama, tentukan validitas setiap butir soal dengan rumus Spearman-Brown pada aplikasi Excel. Kemudian kamu diminta untuk memberikan kesimpulan dan interpretasi berapa butir soal yang valid dan berapa yang tidak valid. Kemudian kamu juga diminta untuk menguji reliabilitas hanya dengan satu teknik saja, yaitu split half ganjil genap. Nah, yang kita pelajari itu kan split half ada dua, ada soal awal, soal akhir gitu kan. Saya hanya meminta kamu mengerjakan yang belahan ganjil genap saja. Nah, ini di Excel pengerjaannya, sehingga yang dikumpulkan adalah file berupa Excel beserta ringkasannya di dalam bentuk Word atau PDF. Saya akan coba tunjukkan file Excel-nya yang sudah saya kerjakan. Jadi kamu bisa melihat, nah ini soal yang kemarin, jadi ada 16 soal, kemudian ada 25 orang siswa, ada jawaban yang diberikan, kemudian kamu koreksi jawabannya. Nah, ada skor total siswa 1 dia 15. Nah, ini penting kalau skor totalnya ini antara saya dan kamu nggak sama, berarti kamu ada proses pemeriksaan yang keliru di dalamnya, gitu kan? Ada proses pemeriksaan yang keliru. Jadi skor totalnya terurut dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 25 itu adalah 15, 7, 6, 14, 16, 6, 15, 11, 11, 11, kemudian 16, 13, 14, 12, 12, 14, 14, 12, 15, 11, kemudian 11, 15, 14, 14, dan 13. Sehingga skor total seluruhnya adalah 312. Nah, ini bisa dijadikan cross check yang 312. Kalau ini enggak sama, berarti ada kunci jawaban yang keliru. Nah, kemudian besar dari tabel 2,2 lebih besar dari 2,0. Nomor 2 juga valid, hitungnya lebih besar dari tabel. Kemudian nomor 4 itu tidak valid. Nomor 5 valid. Kemudian nomor 6 valid, dan nomor 8 valid. Oke, sebentar.
Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada, ketuk pintu dulu sebentar, ada tamu. Sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 8. Sampai nomor 8 valid, kemudian 9, 10, 11 sampai 12 dia berurutan tidak valid. Dan nomor ke berapa ini, ke-12, 13, 13, 14, 15, dan 16 itu kembali valid. Sehingga total butir soal yang valid itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 butir soal valid dan sisanya berarti ada 6 butir soal yang tidak valid. Nah, kamu bisa cek jawaban kamu apakah sudah sesuai atau belum dengan hasil perhitungan saya. Kemudian yang berikutnya di uji reliabilitas, ini kamu tinggal memisahkan di sini soal ganjil dan soal genap. Kemudian masing-masing dikorelasikan. Gitu. Ada R setengah-setengahnya, coba besarkan. Oke, R setengah-setengahnya adalah ini di sini terusnya. R setengah-setengahnya di sini. R setengah-setengahnya itu 0,935. Ya. Kemudian R satu-satunya itu 0,966. T hitungnya itu ada 12,611 dan T tabelnya 2,069. Jadi jauh sekali antara T hitung dengan T tabel, di mana T hitung jauh lebih besar. Maka ini sangat reliable, sangat tinggi reliabilitasnya. Itu kan nilai R-nya juga hampir mendekati 1, yaitu 0,966. Oke, sampai sini. Di uji validitas dan uji reliabilitas, ada pertanyaan atau ada yang merasa, oh jawaban saya berbeda ya secara angka, tapi secara kesimpulan itu sama. Itu mungkin saja bisa terjadi. Jadi mungkin di komanya berbeda dikit gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Karena kan itu tergantung ketelitian perhitungan. Jadi misalkan saya 0,935 ada yang dapat 0,936 atau 37 ya itu hal yang wajar. Yang penting kesimpulannya kan tetap sama yaitu pada kategori sangat tinggi. Tapi kalau kesimpulannya jauh misalkan hanya kategorinya cukup, nah berarti kan ada yang keliru. Saya tidak tidak mengklaim juga jawaban saya paling benar. Karena nanti saya harus cross check juga gitu kan, harus cross check. Nah, siapa tahu saya yang keliru. Jadi kalau misalkan kamu menemukan perbedaan jawaban itu banyak misalkan. Iya, untuk rumus itu kan waktu itu Bapak pernah bilang ya, ada pengurangan total soal dikurang 2. Itu sebenarnya yang dikurang 2 itu total soal atau total siswa ya Pak? Dari uji masing-masing itu. Terima kasih Pak. Untuk menentukan apa itu? Untuk menentukan validitas dan reliabilitas. Jumlah siswa. N itu jumlah siswa. Jadi jumlah siswa dikurang 2. Bukan jumlah soal. Dua-duanya jumlah siswa Pak. Dua-duanya jumlah siswa. Baik, Jadi terima kasih Pak. N itu merujuk pada, jadi kalau kita lihat rumus itu di penentuan T hitung atau T hitungnya ya biasanya. Misalkan di uji validitas, ya kita menentukan T hitung. Nah, ada T hitung ya? Oh iya, T hitung ini.
SQRT 23. Nah, 23 ini kan diperolehnya dari jumlah siswa, 25 dikurang 2. SQRT 23 ini. Di ketika kita menghitung T hitung gitu ya, menghitung T hitung. Kalau T tabel ini ditentukannya juga dari TINV 0,05 itu tingkat kepercayaan, kemudian 23 itu adalah jumlah siswa dikurang 2. Jadi dalam setiap perhitungan biasanya disimbolkan dengan N rumusnya itu, ada N. N itu selalu merujuk pada jumlah sampel. Karena statistik itu dia sensitif terhadap sampel gitu. Jadi kalau jumlah butir soal sebanyak apapun, biasanya dia nggak ngaruh ke rumus, memang nggak ngaruh. Tapi yang ngaruh itu adalah jumlah sampel. Semakin banyak, semakin sedikit yang mengerjakan, kita mengambil sampel uji coba, maka hasilnya itu akan menimbulkan perbedaan. Gitu. Karena ngaruh ke rumus, selalu di dalam rumus statistik itu ada N jumlah sampel. Karena memang dalam konsepnya, jumlah sampel itu akan mempengaruhi interpretasi dari statistik. Semakin baik sampel kita, gitu. Ya, sampel baik itu ditandai dengan yang representatif. Yang representatif itu ya kalau bisa sampelnya banyak, kenapa enggak gitu kan. Itu biasanya hasilnya lebih baik kalau sampelnya lebih banyak. Artinya kan banyak objek yang kita teliti. Gitu ya untuk uji, bukan hanya untuk uji validitas ataupun reliabilitas. Setiap kali kita ketemu N biasanya di dalam perumusan itu merujuk pada jumlah sampel, jumlah siswa. Oke. Saya kembali ke kunci jawabannya. Nah, lembar jawabannya nanti kamu berarti memindahkan hasil Excel itu ke dalam Word yang nanti di PDF-kan. Nah, saya memindahkan secara sempurna semuanya. Mulai dari nomor soalnya 1 sampai 16, kemudian nilai RXY-nya, udah hitung, T tabel, kemudian ada interpretasinya, validitasnya. Mana yang valid, mana yang tidak valid. Saya tandai yang berwarna merah itu adalah yang valid, yang tetap putih itu tidak valid. Pak, bagaimana kalau yang dipindahkan itu hanya nilai RXY-nya, tidak dengan hitung T tabel? Gak masalah, gak masalah. Sepanjang interpretasinya tetap sama. Jadi dari nilai RXY sebenarnya kita bisa dengan sederhana nilai-nilai RXY yang di bawah, biasanya kan yang di bawah 0,5 atau 0,4 itu dinyatakan tidak valid. Kayak ini 0,1 itu terlalu rendah. 0,3 itu 0,05 apalagi ada yang negatif. Sisanya itu di atas 0,4 kan ya. Padahal kalau mau aman sekali, mau aman sekali, ini kan batas 0,4 itu yang paling rendah. Kita tetap melihatnya dari T hitung dan T tabel, tidak mendasarkan ke sini. Kalau Excel itu kita dasarkannya sepanjang T hitungnya lebih besar dari T tabel, berapapun nilai RXY-nya, ya dikatakan valid. Tapi kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, dia tidak valid. Tapi ada patokan yang akan membuat penelitian kita lebih aman, itu kalau nilai RXY-nya itu di bawah, di atas 0,7. Ada satu literatur menurut pendapat ahli, satu instrumen dikatakan valid itu kalau di atas 0,7. Kalau kita gunakan landasan teori itu, ini nyaris tidak ada yang valid ini. 0,4 tidak valid, 0,5 tidak valid. Nah, paling ini 0,7 nih, valid satu. Ini 0,6, 0,6, ini 0,72. Nah, hanya 3 yang valid. Itu saking ketatnya. Kadang-kadang kalau saya melakukan penelitian, saya menggunakan patokan 0,7. Sehingga membuat satu soal tes itu, untuk penelitian, kita betul-betul harus berhati-hati. Harus dalam kategori yang sangat-sangat valid. Tapi kalau untuk penelitian kamu gitu, S1 sarjana ya gunakan patokan 0,4 juga sudah mending lah gitu. Karena kalau menggunakan patokan 0,7 itu kamu kalau buat soal tes 30 yang valid cuma 3 misalkan. Wah repotnya kan repot sekali. Kamu harus buat lagi soal.
uji lagi, buat lagi, revisi lagi, uji lagi. Entah kapan penelitiannya selesai gitu. Karena membuat soal yang valid itu tidak mudah. Tidak mudah, penuh perjuangan. Kamu buat konstruk soalnya harus baik. Kemudian kamu juga harus, kalau soal itu PG, tingkat pengecohnya harus baik. Antara option A, B, C, D-nya itu harus betul-betul terkonsep gitu. Tidak boleh mudah ditebak. Tidak boleh dia siswa yang nggak belajar pun bisa jawab gitu. Jadi betul-betul harus memang bisa membedakan antara siswa yang belajar dengan tidak belajar soalnya. Baru dikatakan dia valid. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari 16 butir instrumen yang diuji, itu terdapat 10 soal yang valid dan 6 soal tidak valid. Nah, itu keputusannya. Jadi kalau kamu dapat keputusan tidak begitu, ada yang keliru gitu. Nanti saya akan melihat sejauh mana kekeliruannya. Nanti dari skor total seharusnya kamu dapat nanti berapa gitu. Kecuali kalau kamu salah dalam menentukan rumus sama sekali, bisa jadi nggak dapat poin sama sekali. Kalau kesalahannya dari awal salah memeriksa gitu kan. Ketika memeriksa dari A, B, C dirubah jadi 1 0-nya saja sudah salah misalkan, kan jadi salah semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi tentang validitas dan reliabilitas? Bapak, izin Ya, di lembar jawaban Excel Bapak yang uji reliabilitas Pak. uji reliabilitas. Ya ini, Di lembar Excel Bapak yang tadi. di lembar Excelnya. Oke, sebentar. Uji reliabilitas. Ya, Saya mau nanya yang bagian genapnya itu Pak, di total. Yang kolom bagian U Pak. genap. Yang di total kolom U. Kolom ini. Ini totalnya itu yang di bagian genapnya saja apa di semuanya ya Pak? Oh iya, ini bagian genapnya saja. Saya keliru nih kayaknya. Bentar, saya harus cek. Karena totalnya kegedean ini ya. Oke. Nah, saya mengerjakan itu dua-duanya. Kalau ini atas bawah. Yang ini ganjil genap. Ya, ini salah ini. Kita akan lihat lagi. Baru ke kesimpulan enggak? Dia dari H39O dari sini. Harusnya dari M39. Oke, sebentar saya rubah. M39. Tarik semua. Nah, oke. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, rubah ini kan. Jadi kategorinya 0. Nah, ini pentingnya dibahas. Jadi kadang-kadang kan bisa dosen yang salah. Dan tidak semua dosen melakukan itu. Kita sama sekali kadang kalau kamu ujian, kamu nggak tahu lembar jawaban, kunci jawaban yang benar itu seperti apa. Tahu-taunya dapat nilai kan gitu. Nah, berarti ada revisi di sini dari jawaban saya yang pertama tadi bahwa nilai, saya akan cek yang ini. Oh, yang ini yang atas bawah juga udah benar kalau ini. Jadi 0,652, R11-nya 0,7, hitungnya 4, tabelnya 2. Pantesan tadi hitungnya tinggi banget bedanya. Nah, atau kategorinya ini kalau 0,7 kategorinya apa? Masih sangat tinggi atau tinggi saja? Tinggi Bapak. Tinggi. Tinggi, Pak. Nah, karena kalau sangat tinggi itu dari 0, berapa? 0,8 ya? 8 ke 1. Iya, Pak. Jadi ini tinggi. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, jadi saya akan rubah nanti kunci jawabannya. Oh, yang tadi udah PDF ya. Nanti akan saya rubah di Excel-nya. Di Word-nya. Bentar. Ini saya harus pindahkan ke Word. Ini sekarang takut lupa ya nanti. Saya harus mengoreksi ulang nih jawaban tes ya. Memang nilainya belum saya upload ke sistem. Nanti saya akan koreksi ulang di bagian ini. Nah, di sini nih. Ini berarti
Tahap. Kesimpulannya 0, oke, yang kesimpulan itu diambil dari R11 ya, dari 0,790, bukan dari setengah-setengah. Reliabilitasnya tinggi ya. Oke, bentar ini saya save as lagi dalam bentuk PDF. Oke, ini sudah saya koreksi ya di sini. Jadi reliabilitasnya adalah tinggi dengan nilai 0,790. Terima kasih sudah diingatkan. Ada pertanyaan lagi atau ada sanggahan lagi? Kalau ada yang keliru lagi di saya, boleh. Untuk validitas dan reliabilitas. Bapak izin bertanya, Silakan. untuk yang tabel validitas itu kok beda ya sama lembar jawaban yang waktu itu Bapak kasih? Kalau yang waktu itu cuman ada, bentar Pak, Ada cuma RX-nya saja. iya RX-nya sama interpretasinya aja Pak. Itu Ya. gimana Pak? Gak masalah. Yang penting interpretasinya nilai validitasnya sama gitu kan. Kalau berbeda itu kan. Kalau ini saya tampilkan karena ketika kamu melaporkan nanti di laporan skripsi atau laporan biasanya yang dibutuhkan hanya RXC. Jadi kalau saya menampilkannya kebutuhannya supaya terlihat bahwa T hitung lebih besar di T tabel. Jadi kalau kamu menampilkan RXC saja sepanjang jawabannya tetap sama gitu, nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Kalau yang interpretasinya diisi kayak cukup sangat rendah tinggi gitu Pak, gimana? Nggak apa-apa. Interpretasinya diisi dengan cukup rendah tinggi dengan ini ya apa namanya. Tapi kalau yang di Excel-nya ada valid dan tidak validnya nggak? Ada Pak, kalau di Excel. Oh iya. Gak apa-apa. Kalau di Excel-nya ada, tetap ada valid, tidak valid. Interpretasinya dikategorikan berdasarkan tabel ya, tabel kriteria. Ada cukup, ada rendah, ada tinggi. Nah itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Jadi tetap yang pertama saya lihat adalah berapa jumlah yang valid, berapa jumlah yang tidak valid, gitu kan. Tetap itu yang menjadi patokan pertama. Ketika itu sudah sesuai gitu, yang valid misalkan 10 nih ya, yang tidak valid 6. Nah, baru nanti saya lihat aspek lainnya gitu kan, aspek lainnya. Jadi ini dulu patokannya. Yang penting penentuan valid dan tidak validnya itu harus sesuai dulu. Karena kalau itu tidak sesuai, maka ke sana juga nggak ada artinya kan saya periksa. Jadi harus sesuai dulu mana yang valid, mana yang tidak valid. Dari situ kalau sudah sesuai baru saya lihat interpretasi penentuan kategorinya. Ataupun misalkan ada yang tidak dikategorikan nggak masalah juga. Panjang ada keputusan dia mana yang valid, mana yang tidak valid. Gitu ya, jadi nggak masalah. Oke, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh lihat ya Excel yang rehabilitas Pak? Boleh, bentar. Yang reliabilitas ya, ya. Coba yang bagian T hitung Pak. Bagian T hitung nih. Rumusnya. Ada yang aneh? Bapak bagian C66-nya seharusnya 67 nggak, Pak? C66. 1 dikurang C66. C66 itu merujuk pada R11. R11. Oh iya. Ini harusnya merujuk pada 67. Nah, keliru lagi. Tuh, harusnya ke 67. Harusnya ke R11 merujuknya bukan ke R setengah-setengah.
Ya, juga nggak ngaruh ke keputusan ya. Tetap dia di atas, cuma memang nilainya aja yang sedikit lebih tinggi. Tadi 4 koma, sekarang 6 koma. Oke, terima kasih. Sudah. Ini memang harus merujuk pada hitung itu R11, bukan merujuk pada R setengah-setengah. Merujuk untuk reliabilitas. Jadi ini saya harus perbaiki lagi. Tapi ini nggak ngerubah ke ini ya, ke keputusan. Ya, tetap yang paling pertama saya lihat adalah keputusan akhir. Kalau keputusan akhirnya misalkan nih, reliabilitasnya reliable dalam kategori tinggi. Nah, baru saya lihat nanti yang lain-lainnya diperiksa. Kalau sudah salah, reliabilitasnya cukup, nah, berarti kan udah salah. Biasanya saya nggak terlalu detail lagi lihat. Gitu. Jadi untuk menentukan jawaban benar salah, lihat dari akhirnya dulu, baru saya mundur ke aspek-aspeknya. Untuk ini tidak sampai merubah interpretasi, tapi memang nanti akan menjadi nilai tambah ketika misalkan kamu interpretasinya betul, tapi jawabannya tidak sama dengan saya. Padahal saya yang salah. Oke, saya coba rubah dulu di kunci jawaban saya. Atau sekalian dulu lah, khawatir ada lagi yang masih keliru. Boleh, kalau nanti sudah terakhir nggak ada lagi yang keliru, nggak ada lagi yang komplain, boleh nanti saya bungkus jawabannya untuk dijadikan patokan penilaian. Ada lagi yang akan bertanya seputar validitas reliabilitas? Dan nilai yang tidak sama gitu kan. Itu kalau tidak sama kan kamu patut curiga kesalahannya di saya atau di kamu. Kalau di saya kan nanti akan berimbasnya pada 60-70 mahasiswa yang saya ampu mata kuliah ini. Oke, ada lagi sebelum saya tutup untuk kasus validitas dan reliabilitas? Oke. Kalau tidak ada berarti ini sebagai jawaban fixnya ya. Saya akan rubah lagi di bagian kunci jawaban saya. Sama di Word-nya dulu. Jawaban. Jadi nilai terhitung ya. Nilai terhitung. 6,174. 6,174. Oke. Oke, jadi ini jawaban validnya. Untuk validitas kesimpulannya 10 yang valid dan 6 yang tidak valid. Kemudian untuk reliabilitas dengan nilai R11,790 itu berada pada kategori tinggi. Itu kesimpulan akhir untuk validitas dan reliabilitas. Kamu bisa melihat kesenjangan antara jawaban saya dengan jawaban kamu di bagian mana. Ini biasanya kan statistik itu seperti yang sering saya sampaikan. Kalau salah dari awal, salah kesananya. Jadi biasanya kesalahannya akan berantai. Sehingga dalam penilaian biasanya akan jomplang sekali. Kan ada yang dapat nilai 100 betul semua. Ada yang salah sedikit dari awal rumusnya tapi nilainya jadi jelek ke 60 atau ke 50. Karena memang satu kesalahan tipis di rumus itu akan ngaruh ke interpretasi akhir gitu. Harus mendetail sekali. Oke, untuk nomor 2. Nomor 2 itu ada satu worksheet, di worksheet 3 sajikan hasil tes matematika yang dilakukan terhadap 2 kelas. Kelas A 25 orang siswa dan kelas B 23 orang siswa. Nah, pertanyaan pertama, apakah kedua kelas berdistribusi normal? Berarti kamu harus menguji normalitas 2 kali untuk masing-masing kelas. Karena pertanyaannya, apakah kedua kelas berdistribusi normal? Jadi kelas A nanti diuji normal atau tidak, kelas B juga sama diuji atau normal atau tidak. Jadi ada 2 pengujian normalitas karena 2 kelas. Kemudian apakah kedua kelas homogen? Nah, kalau homogenitas kan hanya 1 kali. Justru digunakannya
dua kelas itu dibandingkan. Berarti uji homogenitas hanya satu kali dilakukan. Kemudian yang C, buatlah hipotesis untuk uji T, sampel independen maksudnya. Hipotesisnya berarti terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan. H0-nya itu tidak terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B. Kemudian hipotesis satunya, H1-nya terdapat perbedaan. Kemudian apakah rata-rata kedua kelas berbeda signifikan? Ini harus dilakukan uji T untuk sampel independen. Nah, kamu mengenal uji T ada dua yang saya ajarkan, itu sampel yang berkaitan, gitu. Sampel yang paired berpasangan, gitu, antara pretest dan posttest. Kelasnya hanya satu, pretest posttest. Kalau ini kelasnya dua, berarti kamu harus menggunakan uji T-nya adalah uji T independen. Independen uji T. Nah, kita akan lihat dulu datanya di Excel. Oke, datanya di Excel di worksheet 3 seperti ini. Hasil tes matematika untuk kelas A, kelas B. Kelas A 25, kelas B 23 orang. Ini satu worksheet digunakan untuk uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Kemarin banyak yang bertanya, untuk uji T-nya mana datanya? Nah, di bawah sudah dikasih keterangan kan, normalitas, homogenitas, uji T. Ini untuk 3 pengujian dengan satu data yang sama, gitu. Nah, ini kita pindahkan ke SPSS karena untuk pengolahan data ini dimintanya di SPSS. Kita akan buka SPSS-nya untuk menunjukkan bagaimana men-set datanya. Nanti bisa bandingkan juga cara men-set datanya. Kalau men-set data itu bisa berbagai cara kan. Bisa dalam satu file yang sama, bisa dalam file yang berbeda, itu tergantung kamu ya. Saya akan coba menunjukkan bagaimana men-set di data yang sama dalam satu halaman. Nah, ini tampilannya. Jadi saya pindahkan kelas A dan kelas B secara terpisah. Ini untuk kebutuhan uji normalitas. Saya tetap men-setnya ke pinggir kelas A, kelas B untuk uji normalitas. Ya. Sedangkan untuk uji homogenitas, kelas A dan kelas B itu disusunnya ke bawah dan diberikan penomoran 1 dan 2. Nomor 1 untuk kelas A, nomor 2 untuk kelas B. Begitupun untuk uji T. Uji T karena ini sampelnya adalah sampel independen, maka cara men-set datanya untuk uji T juga sama seperti uji homogenitas, ke bawah. Gitu. Jadi untuk uji normalitas, kelas A, kelas B, untuk uji homogenitas dan uji T, kita set datanya ke bawah. Pertama untuk uji normalitas, itu kamu klik analyze, kemudian apa ya kemarin uji normalitas itu. Yang masih ingat? Uji normalitas itu adanya di mana? Di correlate regression. Ya, apa lagi? Uji normalitas itu adanya di mana? Ini untuk uji homogenitas. Kalau untuk uji normalitas itu kan dimintanya dengan kemarin di soal dimintanya dengan apa? Bentar, saya lihat dulu soalnya. Dimintanya dengan rumus mana tadi soal? Uji normalitas. Bentar. Dimintanya dengan rumus Kolmogorov-Smirnov ya. Normalitas. Oh, dengan Shapiro-Wilk. Nah, dengan rumus Shapiro-Wilk yang diminta. Berarti kalau Shapiro-Wilk itu adanya di deskriptif statistik. Saya coba tampilkan lagi.
analyze, deskripsi statistik, kemudian explore, gitu ya. Nah, masukkan ke dependent list untuk kelas A, kelas B. Kelas A, kelas B. Karena dua kelas yang itu dalam satu ruang, yang lainnya tidak diisi. Yang satu ruang, kemudian statistiknya yang kita minta dengan histogramnya ya. Jadi histogramnya diklik, kemudian normality plot, kemudian stem and leaf-nya diklik sesuai instruksi yang sudah pernah saya berikan. Kita continue, kemudian oke, itu akan muncul outputnya. Saya langsung ke outputnya, karena ini sudah diolah ya. Sudah diolah, saya langsung ke output lembar jawaban saya. Supaya kamu bisa langsung membandingkan lembar jawabannya. Supaya nanti bisa mengoreksi lagi, barangkali saya keliru. Nah, untuk uji normalitas, nah, kan yang diminta Shapiro-Wilk. Nah, kalau Shapiro-Wilk itu digunakan kalau sampelnya kurang dari 200 gitu kan ya. Sampel kita kan hanya 25, kurang dari 200. Maka ketika kita mengolah dengan Shapiro-Wilk, otomatis akan menampilkan juga Kolmogorov-Smirnov karena sudah satu paket Shapiro-Wilk dengan Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita punya dua data, kelas A dan kelas B. Untuk kelas A, simpulannya dia berdistribusi normal. Alasannya kenapa? Kita bisa lihat di nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi untuk Kolmogorov-Smirnov 0,185. Ini lebih besar dari 0,05. Begitupun untuk Shapiro-Wilk. 0,191 itu lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 itu dikatakan dia berdistribusi normal. Jadi kelas A kesimpulannya dia berdistribusi normal karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Begitupun untuk kelas B. Kelas B itu berdistribusi normal juga. Karena nilai signifikansinya baik untuk Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk dia di atas 0,05. Kan 0,2, ini 0,410. Itu dua-duanya di atas 0,05. Sehingga tidak ada yang tidak normal. Kedua kelas itu berdistribusi normal. Kita bisa cek juga di histogramnya. Nah, histogram ini walaupun tidak sempurna, tapi dia tetap membentuk satu kurva normal gitu. Kurvanya gitu kan ke atas kemudian ke bawah. Gitu. Maaf agak ini. Di kurva normal itu kan atas kemudian ke bawah. Kayak gitu. Jadi walaupun ini ada yang ompong, tetap plotnya itu dia dianggap normal. Kemudian begitupun untuk histogram yang kelas B. Histogram kelas B. Nah, ini juga walaupun kelihatannya tidak membentuk kurva normal amat gitu kan, agak naik turun. Tapi kalau kita plot dengan kasar gitu, ini tetap gitu kan membentuk kurva yang normal. Tetap bentuk kurva yang normal seperti itu. Jadi kedua kelas, baik kelas A maupun kelas B, itu dianggap berdistribusi normal sesuai perhitungan statistik. Baik, ada pertanyaan atau ada sanggahan dulu untuk uji normalitas? Atau hanya ada yang melakukan untuk satu kelas saja? Kelas A saja atau kelas B saja? Ada pertanyaan? Atau ada sanggahan untuk uji normalitas dengan Shapiro-Wilk? Bapak, kalau saya itu Pak, digabung gitu Pak, kelas A sama kelas B. Jadi dibedain itu cuman angka 1 sama 2 itu.
Ngerti nggak, Pak? Tapi nggak ini dong, tabel yang dihasilkan kan nggak gini, jadi tercampur semua, tidak Iya. bisa terbedakan. Jadi nanti kesimpulannya kelas A, padahal itu kan 2 kelas yang berbeda. Kalau normalitas harus dipisah. Jadi kalau digabung itu bakal keliru, akan menghasilkan interpretasi yang keliru. Jadi dengan kata lain kalau digabung salah itu. Harus dipisah satu-satu. Ujian normalitas itu. Karena seteori kalau kamu baca lagi teori dan saya juga pernah menyampaikan ujian normalitas itu independen. Jadi kalau ada 2 kelas, dia dilakukan satu persatu. Jadi satu kelas terpisah. Gitu. Jadi ketika input datanya di apa namanya di SPSS dipisahkan filenya itu juga nggak masalah. Misalkan saya uji normalitas kelas A dulu, gitu. Kemudian buat dataset baru untuk kelas B itu lebih baik gitu. Karena kalau digabung seolah-olah itu ujinya bergabung, padahal ujinya terpisah sebenarnya. Karena masing-masing kelas nanti bisa dapat kasus gini, kelas A-nya normal, kelas B-nya nggak normal. Kalau digabung kita nggak bisa membedakan itu mana yang normal, mana yang nggak normal, gitu. Ada lagi yang lain? Bapak, Ya. saya yang kelas A jumlahnya beda sama Bapak, tapi kalau yang kelas B sama. Berapa dapat jumlahnya? Yang A statistiknya 143, terus DF-nya 25, Signinya 199, terus statistiknya 939, DF-nya 25, sama Signi yang terakhirnya 139. Ya. Salah di mana tuh Pak saya, Pak? Salahnya bisa jadi di saya. Ini dia tuh dari DF kan seharusnya kelas A dan kelas B itu berbeda ya. Kan Kamu 25 25 dengan 23. kelasnya. Iya, Iya, 25 Pak. dengan 23 ya. Berarti yang salah saya ini. Bukan ketahuan. Iya, Bentar, Pak. saya cek dulu di ininya. Di datasetnya. Jangan-jangan nggak kemasukin. Ya, 24 dengan 25. Itu pengolahannya digabung atau dipisah? Saya dipisah, Pak. Oh, Data dipisah. baru gitu. Data baru. Berarti yang lebih valid itu. Berarti memang datanya nggak bisa digabung sekaligus. Kita akan coba ulangi dengan pemisahan. Tuh ya. Kan dari jawaban ini malah banyak jawaban saya yang keliru. Kalau ini dibuat kunci jawaban bisa jadi semuanya nilainya 0 nih, salah semua. Karena saya yang salah. Membuat lembar jawaban ini bentar. Saya dari lebaran itu habis lebaran sakit. Ini agak baru mending-mending sebenarnya. Napas saya masih agak berat ini. Mana ya tadi? Oke. Sekarang saya akan coba analisis secara terpisah, nggak digabung. Analyze, kemudian deskripsi statistik, explore. Nah ini kelas B-nya saya keluarkan dulu. Untuk A dulu. Ininya udah statistik 90%, quotes-nya udah. Nah ini bekas tadi kan udah tinggal oke saja. Kelas A. Bentar. Saya harus cari normality test. Di outputnya. Bentar, saya buat output yang baru deh. Biar kelihatan. Ulangi lagi. Analyze, deskripsi statistik, kemudian explore, kelas A saja. Oke. Oke.
Oke, test of normality-nya. Oh, saya belum muncul ya. Bentar. Saya munculkan dulu output. Coba. Kalau ini sekarang udah sesuai nggak? Kelas A statistiknya 0,143, DF-nya 25, signifikansinya 0,199, dan seterusnya. Ini sudah Sesuai, Pak. sama nggak? Nah, ini jawaban yang benar. Karena memang DF-nya kelihatan sampelnya 25. Tadi sampel saya sama 23 karena disatukan. Jadi dia ngambil sampel yang paling kecil. Nah ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau normalitas memang harus satu-satu, nggak bisa dipaksakan bareng ketika jumlah sampelnya beda. Kecuali kalau jumlah sampelnya sama. Jadi saya harus revisi. Tapi kalau yang untuk kelas B-nya udah sama ya, karena kan dia udah 23 kan. Iya, Pak, Ya, sama. jadi saya kelirunya di sini untuk yang kelas A-nya saja. Karena sampelnya 23. Oke, saya coba share screen lagi. Sama di Word-nya aja lah biar langsung di. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang kelas A, ini yang benar yang ini. Jadi untuk kelas A nilai signifikansinya untuk Kolmogorov-Smirnov itu 199. Tidak tipis, tapi dia tidak sampai ganggu ke kesimpulan. Gitu ya. Kesimpulannya tetap dia berdistribusi normal karena tetap di atas 0,05. Memang di nilainya aja yang kemudian berubah. Sini 139. Oke, kesimpulan akhirnya tetap begitu. Yang lain, coba ada yang mau ini lagi bertanya atau menyanggah? Bahwa uji normalitas ketika kelasnya banyak, kita harus tetap mengeceknya satu persatu mau tidak mau. Jadi kalau input ke SPSS-nya nggak apa-apa, mau 4 kelas, 5 kelas, input aja semua. Tapi ketika kita analisis, nah itu harus satu kelas. Jadi nggak boleh dimasukkan 4 kelas, masukkan semuanya sekaligus. Kalau jumlah sampelnya berbeda, itu. Karena kalau jumlah sampelnya berbeda, SPSS-nya nanti pusing, dia akan masuk ke mana ya, gitu kan? Masuk ke mana nih? Berarti saya harus ambil juga ininya, bentuk histogramnya. Histogramnya juga akan berubah sedikit dari kelas A ini. Berubah sedikit histogramnya. Yang tadinya histogram untuk kelas A seperti ini. Nggak beda jauh sih kalau histogram. Nah, kalau histogram nggak beda jauh. Udah sesuai kalau histogram. Jadi N-nya aja. Bentar, tadi, nah di histogramnya di sini juga N23 yang semula. Nah, tapi bentuk histogramnya nggak ngaruh karena emang sedikit gitu ya, 23 ke 25 paling masuknya di beberapa nilai. Nah, kalau ini udah betul N-nya 25. Jadi sekali lagi untuk uji normalitas, ketika kelasnya banyak, input ke SPSS-nya boleh semua, tapi ketika melakukan analisis tidak boleh serempak, tidak boleh sekaligus. Wajib satu-satu. Karena kalau sekaligus akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Nah, itu pelajaran yang kita peroleh hari ini. Kecuali kalau jumlah sampelnya sama. Kamu mau uji normalitas 4 kelas, misalkan A, B, C, D. Semuanya sama 30 sampelnya. Nah, itu nggak ada masalah. Karena nanti DF-nya akan sama semua. Tapi kalau DF-nya berbeda, jumlah siswanya berbeda, kalau dilakukan pengolahan data bersamaan, dia akan ngambil DF yang terendah. Misalkan kamu punya kelas A 20 orang, kelas B 25, kelas C 26, kelas D 21. Maka dia akan ngambil 20 gitu. Sama diratakan 20 semua, ngambil yang terendah. Nah, itu akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Walaupun untuk kasus saya kesimpulannya nggak berubah, tapi bisa jadi kalau untuk kasus lain kesimpulannya jadi berubah. Itu yang tidak kita harapkan. Gitu. Ada lagi sanggahan atau pertanyaan? Nah, kalau Bapak maaf, ya boleh. itu 19-nya belum dihapus, Pak.
Banyak banget jadi harusnya. Mana? Oh ini. Ya maaf. Nah gitu, 139. Ya, ya makasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti case ini saya tutup. Untuk uji normalitas kesimpulannya terpisah. Ini yang A ini saya hapus. Nah, ini bisa dihapus. Nah, gitu kan. Harusnya posisinya ini di atas, Pak. Apa tinggal kita pindahin aja ke atas. Kok gak jadi gabung. Ini harus mengambilnya. Yang kelas A di atas, kelas B di bawah. Nah, gitu. Ya. Kok hilang? Oke, untuk kasus ini saya tutup dengan kunci jawaban seperti ini. Harusnya mau yang A beda-beda tipis atau nanti harusnya kalau SPSS tidak berbeda walaupun tipis. Kalau Excel mungkin masih bisa karena ada proses pembulatan koma yang memang Excel ya bisa jadi berbeda lah ada. Tapi kalau SPSS itu nggak berbeda angkanya, sama saya kira gitu. Jadi jawabannya seperti ini harus histogram juga. Nanti ininya n-nya kalau yang ini kan 23. Oke, masuk kasus yang B-nya untuk uji homogenitas. Nah, kalau uji homogenitas kan disusun ke bawah ya. Saya mulai dari kesimpulan dulu deh. Kesimpulannya dulu sebelum kita nanti melakukan simulasi pengujiannya. Kesimpulannya dulu nih. Jadi kesimpulannya kelas A dan B itu homogen karena nilai signifikansi yang dipakai adalah nilai signifikansi yang paling atas ini ya. 0,096 itu lebih besar dari 0,05. Signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka kedua kelas itu homogen. Jadi antara kelas A dan kelas B itu tidak berbeda secara komposisi gitu kan. Maksud homogen itu kan gitu. Atau dalam tanda kutip saya bisa katakan kelas A dan kelas B itu tingkat kecerdasannya sama, homogen lah gitu. Tidak ada kelas unggulan, tidak ada kelas yang non unggulan. Jadi kedua kelas itu kondisinya sama, persis. Maka dikatakan homogen. Dengan nilai signifikansi 0,096. Ada yang dapat hasil berbeda? Boleh lihat di ininya, di datanya. Ada yang berbeda atau yang mengajukan pertanyaan? Nanti kita akan simulasikan dapatnya seperti apa, gitu kan? Dapat data seperti itu. Kita uji homogenitas dengan menggunakan one way ANOVA ya, nggak salah. One way ANOVA. One way ANOVA. Kita akan coba simulasikan prosesnya. Nah, masuk ke SPSS. Nah, ini yang sudah kita input ke bawah. Dan nilai, ada kelas. Bagian terpenting di sini adalah di variable view-nya, gitu kan ya. Untuk yang nilai dan kelas, yang kelas ini harus kita berikan label, gitu kan. 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Jadi pelabelan ini penting sekali di dalam uji homogenitas karena kita memberikan nomor untuk kelasnya itu. Kan kelas A nomor 1, kelas B nomor 2. Kalau kita mau menguji 3 kelas atau 4 kelas misalkan, ya 1, 2, 3, 4 kan gitu. Nanti diberikan label kelas A 1, kelas B 2, kelas C 3, dan seterusnya. Jadi pengaturan ininya harus tepat di variable view-nya. Baru kemudian kita analisis
Compare means membandingkan rata-rata dan kita gunakan one way ANOVA. Nah, di dependent list-nya itu adalah nilai, kemudian ini kelas. Kelasnya sebagai faktornya. Atau kalau di panduan saya hasil gitu, bukan nilai, ya nggak masalah ya. Hasil, jadi hasil nilai maksudnya kan. Nilainya, kemudian kelas. Kemudian kita oke. Nah, kita dapat nanti output untuk test of homogeneity of variance kan. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya ini test of homogeneity of variance, sama seperti yang tadi saya pindahkan ke Word. Berdasarkan rata-rata, kemudian dapat nilai signifikansi 0,96, lebih besar dari 0,05, sehingga kesimpulannya kedua kelas homogen. Nah, ini bisa menjadi acuan lah bagi kamu. Acuan apa ya? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kan kalau perkuliahan yang sifatnya workshop atau pelatihan, ketika kamu ikut kuliah, kamu mengikuti dari dosen, bisa gitu kan. Kemudian kamu mengerjakan tugas, lihat video, bisa mengikuti. Tapi ketika dihadapkan pada tes yang sesungguhnya, dibatasi oleh waktu. Waktu itu kan sudah saya ukur sebenarnya. 100 menit itu untuk pengolahan data cukup untuk 2 kasus itu gitu kan. Cukup. Tapi kamu kelabakan. Dan ketika tes, aduh lupa lagi. Buka video nggak mungkin di menit berapa. Buka file PDF saja misalkan panduan. Sehingga kamu harus menyiapkan cara terbaik menurut kamu gitu. Jadi kalau dirasa perlu catatan di kertas kamu, setiap langkah SPSS itu ya dicatat gitu. Sehingga kamu tidak bergantung lagi dengan video rekaman atau tidak bergantung pada file PDF yang saya modul perkuliahan. Jadi kalau kamu menatanya dengan baik, oh ini homogenitas. Kamu lihat, nah, dari UTS ini kan kamu bisa belajar bagaimana cara kamu menyimpan file itu supaya bisa diakses dengan cepat gitu. Karena nanti untuk UAS ya formatnya sama. Formatnya sama. Saya akan berikan kasus, kemudian kamu hitung dengan SPSS, berikan interpretasi. Sehingga selama sisa perkuliahan 1,5 semester ini, kita akan belajarnya dengan kasus sekarang. Jadi kalau di matematika itu soal cerita lah. Jadi langsung dihadapkan pada misalkan seorang guru akan melakukan penelitian. Nanti dari cerita itu mana pengolahan data yang kalau untuk UTS ini kan lebih mending itu dalam arti kamu masih dimintai jawabannya gini. Tentukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov misalkan. Tentukan uji T untuk dependent variable. Diberikan clue. Kalau untuk soal cerita kan nggak lagi begitu. Jadi ada soal cerita, kamu menentukan ini statistiknya apa nih, pakai uji T atau uji normalitas? Nggak tahu, kan gitu. Nah, kan lebih menuntut kamu untuk menentukan statistik yang sesuai untuk soal cerita itu. Gitu. Untuk UAS kayak gitu nanti formatnya. Sama seperti matematika, kalau kamu diberikan soal 2 tambah 2, ini sudah pasti penjumlahan 4. Tapi kalau kamu diberikan soal cerita, paman memberikan buah kepada Andi ditambah lagi, ini apakah penjumlahan atau pengurangan atau perkalian? Kamu yang menentukan operasi hitungnya kan dari soal cerita itu. Tidak diberikan simbol di situ tambah atau kurang. Nah begitu pun statistik. Nanti untuk UAS saya berikan soal cerita. Kamu menentukan dari pertemuan pertama misalkan sampai pertemuan terakhir ada berbagai pengujian, ini pakai uji yang mana nih kalau soalnya kayak gini ceritanya. Nah itu kan lebih menuntut kamu menentukan satu jenis pengukuran untuk kasus tertentu. Jadi tidak lagi saya menyuruh uji dengan uji T gitu. Lakukan pengujian validitas, lakukan pengujian reliabilitas, enggak gitu. Mungkin soalnya hanya
seorang guru mengadakan tes terhadap 40 orang siswa dengan 10 soal pilihan ganda. Bagaimana menentukan soal itu valid atau tidak? Oh ini uji validitas berarti kan. Itu sederhana kan gitu. Seorang guru melakukan tes terhadap 2 kelas. Kelas A nilai sekian, kelas B nilai sekian. Tentukan apakah kelas A dan kelas B itu berbeda signifikan atau tidak. Nah, kamu kan, oh ini berbeda signifikan, oh berarti uji T untuk dependent variable. Nah, kan kamu menentukannya begitu. Jadi, kamu tes ini menjadi gambaran. Nanti sisa semester ini, kalau ada cara belajar kamu yang harus diperbaiki. Cara menyimpan file, cara merapikan file. Kalau perlu catatan di buku catatan kamu, ya kamu harus punya catatan di buku catatan. Oke. Nah, jadi saya kembali ke lembar jawaban. Kelas A dan kelas B homogen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum kita masuk bagian akhir yang uji T. Iya, kalau nggak ada ini saya tutup. Berarti normal dan homogen. Nah, masuk ke uji T. Nah, dalam kasus tertentu nanti mungkin kamu akan dijebak dengan soal. Nah, kalau di sini saya nggak ngasih jebakan di sini. Ngasih jebakan itu apa? Kan saya pernah menyampaikan atau di modul saya juga ada di slide PPT atau PDF saya ada bahwa uji T itu baru bisa dilakukan kalau memenuhi normalitas dan homogenitas. Ini harus jadi catatan kamu. Jadi kalau kasus itu normal dan homogen, baru dia bisa uji T. Gitu. Jadi kalau kamu dalam kasus lain, misalkan saya kasih soal, setelah kamu uji normalitas dan uji homogenitas, ada salah satu yang tidak terpenuhi. Misalkan dia normal tapi tidak homogen. Maka kamu tidak perlu lanjut ke uji T. Jadi kalaupun saya suruh di soalnya, lakukan pengujian uji T. Kamu tinggal jawab, untuk kasus ini tidak bisa dilakukan uji T. Karena itu kan datanya tidak homogen. Jadi nggak perlu nguji. Justru kalau diuji jawaban kamu jadi salah gitu. Ya. Jadi uji T itu hanya bisa dilakukan kalau datanya normal dan homogen. Ingat ya, normal dan homogen. Kalau salah satunya tidak terpenuhi saja, itu nggak bisa uji T. Jadi sini saya ngasih tidak ada jebakan. Jadi tetap dua-duanya saya buat normal dan homogen sehingga kamu tetap harus menguji T. Nanti mungkin kasus lain kan di UAS misal. Misalkan nanti diberikan soal, saya tidak menyuruh uji homogen uji normal di soalnya, tapi saya menyuruhnya misalkan lakukan pengujian apakah kelas A dan B itu berbeda signifikan. Langsung seolah-olah saya menyuruh uji T. Nah, kamu nggak boleh langsung uji T. Jadi ketika soal itu meminta uji T, maka uji normalitas dan uji homogenitas itu menjadi satu paket, menjadi bagian yang wajib. Gitu ya. Jadi satu paket. Jadi misalkan gini soalnya. Ntar saya share ke soal. Soal UTS. Nah ini. Pada worksheet 3 disajikan hasil tes matematika yang dilakukan terhadap kelas A yang terdiri dari 25 orang siswa dan kelas B 23 orang siswa. Kemudian saya tidak mencantumkan pertanyaan A dan B. Saya langsung pertanyaannya, apakah langsung ke D? Apakah kedua kelas itu berbeda signifikan atau tidak antara kelas A dan kelas B? Nah, ketika saya meminta kamu melakukan uji T, ini kan udah dalam kurung uji T dengan PSS. Kalau dalam kasus nanti saya tidak memberikan clue uji T, langsung saja pertanyaannya, apakah rata-rata kedua kelas berbeda atau tidak? Nah, kamu memutuskan, oh berarti itu harus uji T untuk menentukan perbedaan kan, untuk menentukan berbeda signifikan itu uji T. Maka uji normalitas, uji homogenitas, dan hipotesis itu menjadi bagian yang wajib tetap dicantumkan. Dalam penelitian begitu.
Jadi tidak sah uji T kalau tidak diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Karena itu adalah sebagai satu syarat. Gitu. Sebagai satu syarat. Kalau di sini kan saya menyuruh satu persatu. Jadi sama seperti apa ya? Di dalam matematika itu misalkan saya sulit mencari padanannya. Gitu. Jadi ketika ditanya A, tetapi tetap kamu harus mengawalinya dengan proses yang lain dulu gitu. Ya, harus mengawali dengan proses yang lain dulu. Jadi urutannya kalau di sini kamu diminta untuk uji beda ya, uji perbedaan dua rata-rata, uji beda, maka dia pasti harus dengan uji T, terus dengan uji T. Tapi di sini kan ada syarat. Nah, syaratnya adalah kamu harus uji normalitas dan uji homogenitas. Itu menjadi dua syarat di dalam pengujian. Jadi ketika diminta untuk menguji beda dua rata-rata, itu wajib diawali dengan uji normalitas dan homogen. Karena ketika salah satu tidak terpenuhi, dia normal tapi tak homogen, maka kamu langsung bisa jawab di lembar jawaban kamu, tidak bisa dilakukan uji T karena data tidak homogen. Atau homogenitasnya terpenuhi tapi dia tidak normal. Itu juga tidak bisa uji T. Jadi uji T baru bisa dilakukan kalau datanya normal dan homogen. Bagaimana kalau dalam kasus nanti saya penelitian, deskripsi, saya ambil data, ternyata datanya tidak normal, tidak homogen. Nggak bisa dong uji T. Kamu harus melakukan dengan uji yang lain. Jadi untuk menguji perbedaan itu, ada uji T dan ada uji yang lain. Ada uji lain yang tidak membutuhkan syarat. Tidak perlu normal, tidak perlu homogen. Nanti kita akan pelajari. Saya pelajari nanti di setengah semester ini. Kalau tidak memenuhi syarat normalitas homogenitas, berarti ujinya harus pakai apa? Nah, ada uji yang lain nanti. Sehingga kamu dalam UAS itu nanti akan menentukan, ini pakai uji yang mana? Cek dulu syaratnya, gitu kan? Normal homogen enggak? Kalau enggak normal enggak homogen, berarti harus pakai ini. Atau salah satunya terpenuhi, normalnya iya, homogennya enggak. Pakai yang ini, ada nanti jalur-jalurnya. Oke, jadi saya sekarang ke uji T berhubung gitu kan dalam kasus ini normalitas dan homogenitasnya terpenuhi. Ya, nanti kasus lain kalau normalitas dan homogenitasnya tidak terpenuhi, tidak bisa lanjut ke uji T. Oke, yang C kita ditanya hipotesis dulu ya. Di hipotesisnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika kelas A dan rata-rata nilai kelas B. Hipotesis satunya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai matematika kelas A dan nilai rata-rata kelas B. Oke, kita lakukan uji T. Di dalam uji T, pertama kita lihat, nanti kan dalam output uji T itu dua, ada grup statistik dengan independent sample test. Di grup statistik, kamu akan mendapatkan data umum. Gitu. Seperti misalkan, kelas A jumlahnya 25 orang, rata-ratanya 74, standar deviasinya 7,5, standar errornya 1,5. Kelas B jumlah siswanya 23, rata-ratanya 78,7, standar deviasinya 10,025 dan standar errornya 2,090. Ini untuk cross check. Jangan sampai kayak tadi, tekan N-nya itu nggak sesuai dengan kasus. Ini kan N-nya udah sesuai dengan kasus. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah rata-rata nilai 74 dan 78 ini berbeda signifikan enggak? Ya. Jadi kalau ditanya 74 dengan 78 berbeda tidak? Berbeda. Ini kan 74, 78. Tapi bedanya signifikan enggak? Gitu. Kan berbeda itu ada yang signifikan, ada yang tidak. Sama kayak gini misalkan. Saya punya uang 1 juta. Kamu punya uang 2 juta. Bedanya signifikan? Signifikan itu. 1 juta dengan 2 juta. Tapi kalau
Saya punya uang 1 juta, kamu punya uang 1.100.000 misalkan lebih 1.000. Nah itu nggak signifikan. Kita bisa dianggap sama punya uangnya 1 juta gitu. Lebih 1.000 nggak dianggap signifikan gitu. Nah dalam statistik begitu. Jadi berbeda itu ada yang berbeda signifikan, ada yang berbeda tidak signifikan. Nah kita nggak bisa menentukan 74 dengan 78 ini signifikan nggak ya? Kita kira-kira, bedanya kan cuma 4 poin nih. Kayaknya nggak signifikan ya bedanya gitu. Atau bisa jadi orang menganggap ini kan 74 dengan 78. Nilainya beda 4. Gede itu 4 itu. Ini berarti bedanya signifikan. Kecuali kalau 74 dengan 73 itu nggak signifikan. Nah nggak bisa dikira-kira begitu. Jadi kalau kita mau membedakan kelas A dengan kelas B, mana yang lebih pinter gitu, mana yang lebih berhasil dalam pembelajaran, kita harus uji dengan statistik. Gitu. Jadi dari grup statistik ini kita hanya dapat info rata-ratanya 74 untuk kelas A. Ya, untuk kelas A nih. Itu lebih kecil dari rata-rata nilai kelas B 78,7. Nah, kita akan buktikan apakah signifikan atau tidak. Ini hasil independent sample test, hasil uji T-nya. Nah, fokus kita adalah pada nilai T hitung. Ini 1,847. Jadi yang lain ya boleh diabaikan lah itu. Kecuali untuk DF nih, DF kita pakein. DF ini kan karena 25 dan 28 jumlah sampelnya dijumlahkan 25 dengan 28. Itu 25 dengan 23 jadi 48. Kemudian dikurangi 2 nih. Kalau untuk uji T kan harus dikurang 2 jadi 46. Jadi berdasarkan T hitung ini 1,847. Saya sudah sampaikan negatif tidak perlu dibawa, itu hanya untuk menunjukkan bedanya negatif gitu. Bedanya negatif itu gini. Kan dalam kasus A-nya 74, B-nya 78. Jadi A-nya lebih kecil. Itu pasti hasilnya negatif. Karena bedanya lebih kecil. Kalau kamu punya kasus nanti kelas A rata-ratanya 80, kelas B 70 misalkan. Itu pasti hasilnya nggak negatif. Jadi kalau kelas A lebih tinggi dari kelas B itu nggak negatif. Jadi negatif itu hanya untuk menunjukkan itu saja. Jadi kita bawanya 1,847. Nah kemudian kita cek di T tabel yang sudah saya berikan. T tabel untuk nilai DF 46. Itu adalah 2,012. Nah 1,8 itu lebih kecil dari 2. Berarti kesimpulannya perbedaannya tidak signifikan. Atau bisa juga kita interpretasikan berdasarkan nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu toiletnya itu adalah ini 0,071. Sedikit versi 0,071. Itu lebih besar daripada 0,05. Kalau signifikansinya lebih besar, dia juga tidak signifikan. Dia harusnya lebih kecil. Gitu. Jadi tidak signifikan perbedaannya. Jadi kesimpulannya skor rata-rata kelas A yang 74 itu dan skor rata-rata kelas B yang 78,7 itu tidak berbeda signifikan. Yang menunjukkan pembelajaran di masing-masing kelas itu menghasilkan pengaruh yang sama. Jadi antara kelas A dan kelas B tidak ada yang dikatakan lebih pintar, tidak ada yang lebih berhasil belajar. Itu sama saja. Walaupun berbeda nilainya 74 dengan 78, tapi berbedanya dianggap tidak signifikan. Tidak berarti perbedaan itu. Kecil sekali 74 dengan 78. Oke, ada pertanyaan? Ada sanggahan yang hasilnya berbeda uji T? Silahkan. Ini pada diam gimana nih? Apakah jawabannya nggak sampai ke sini, masih jawaban atau gimana, atau sudah sama? Kamu bisa mengukur. Ya, kalau sama ya. Kamu bisa mengukur lah, mengukur kurang lebih nilai UTS kamu berapa gitu kan. Kalau betul semua ya 100 gitu kan. Salah tadi di bagian uji validitas, reliabilitas salah semuanya, hanya betul di bagian ini. Jadi nilai kamu setengahnya dan nilainya
yang 70 mungkin, ada yang 60. Nah, nanti kan ada kriteria penskoran. Gitu. Kriteria penskoran. Tapi kamu punya gambaran. Lebih banyak yang samanya, lebih banyak yang tidak samanya. Kan gitu. Tiap orang punya gambaran. Sehingga saat nilai UTS itu nanti saya upload, nah nanti kamu bisa merasakan gitu kan. Oh iya, nilainya segini. Sesuai gitu kan. Karena yang benar cuma segini. Atau kamu yang oh nilai saya 100 karena memang betul semuanya. Kan gitu. Oke, minggu depan kita akan mulai materi baru. Dan sampai akhir semester kita full pakai SPSS. Tidak lagi pakai Excel. Jadi kalau ada yang kurang dalam proses pembelajaran kamu, ya masing-masing memperbaiki lah. Gitu kan. Bagaimana saya harus belajar, gitu kan. Workshopnya diikuti. Kemudian kalau perlu catatan, modul-modul, materi, tugas, dan contoh latihan semuanya diorganisir di folder kamu. Sehingga mudah mencarinya, mudah untuk ketika kamu memerlukan. Karena prinsipnya kalau ujian statistik ya pasti open book. Saya tidak akan mungkin meng-close book. Rumus-rumusnya aja sampai hari ini saya nggak hafal. Harus tetap lihat panduan. Jadi kamu harus merapihkan database kamu. Karena tidak ada artinya open book, tapi kamu tidak punya sumber-sumbernya kan gitu. Sederhana itu. Terus setiap filenya saya cek betul karena saya meminta mengumpulkan filenya itu file lembar jawabannya mau dia Word atau PDF dan lampiran-lampirannya. Harus ada SPSS-nya, harus ada Excel-nya. Kalau nggak ada, saya nggak terima, gitu kan? Karena saya harus punya bukti bahwa kamu betul-betul mengerjakan Excel-nya sendiri, mengerjakan SPSS-nya sendiri. Jadi itu tetap wajib dikumpulkan. Saya kemarin menyarankan di-pack jadi RAR atau zip itu untuk mencegah file itu korup gitu kan. Karena kalau dikirim secara terpisah, kalau Word, PDF itu udah biasa. Tapi kalau mengirim file dataset atau output dari SPSS, dia kan jadinya beberapa file yang sebenarnya file itu tergabung antara dataset dengan output. Kalau kamu ngirim satu-satu itu ada kemungkinan crash filenya. Kalau di pack itu kan logikanya kalau kamu ngirim ke saya buku misalkan dokumen berlembar-lembar kan alangkah lebih baik kalau kamu jilid atau kamu hektar atau kamu ikat sehingga dia tidak tercerai-berai. Prinsipnya ngirim email itu kayak gitu. Kalau di pakai RAR itu filenya nggak kemana-mana. Gitu. Kalau satu RAR itu kekirim berarti semuanya udah sampai di saya. Kalau ngirimin satu-satu ada kemungkinan satu kirim satu nggak. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Sri. Tadi sebenarnya jawabannya sama ya Pak, untuk nilainya gitu. Tapi di akhir ini saya pikir karena nilai SIG 2 pilotnya ini lebih besar, jadi saya tulis signifikan. Itu gimana Pak? Tapi untuk nilainya sama semua. Nilainya sama semua. Itu kan berarti kalau gitu ada perbedaan interpretasi dong. Satu bilang signifikan, satu bilang tidak signifikan gitu ya. Iya, tapi nilainya sama. Kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya saya tulis berbeda signifikan karena ada yang tidak signifikan, ada yang signifikan. Itu saya nganggapnya karena nilainya lebih besar sih Pak, itu aja. Ya, nanti saya cek lah gitu kan. Kalau nilainya sempurna mungkin tidak gitu kan, karena ada perbedaan dalam interpretasi. Tapi kalau nilai-nilainya semuanya sama, ya saya menguranginya juga nggak besar gitu lah. Taruhlah dari nilai yang seharusnya 100% gitu,
Ya paling di 90% itu. Kalau di situ hanya interpretasi. Gitu. Tapi nanti akan saya cek langsung filenya gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, bentar. Saya mungkin cukupkan untuk hari ini, ya. Nanti lembar jawaban saya juga saya share untuk kamu juga membandingkan secara lebih detail, gitu ya, antara jawaban kamu dengan jawaban saya, gitu ya. Jadi antara jawaban kamu dengan jawaban saya nanti dibandingkan, dibandingkan sehingga kamu punya ini ya, punya gambaran lebih baik. Oke, itu saja hari ini. Nanti minggu depan bersiap. Hari ini ada beberapa orang yang izin ke saya karena sakit. Ya, memang setelah Lebaran kondisi kita kadang belum siap untuk kembali menampung makanan dalam jumlah yang banyak di bulan Syawal. Cuaca juga peralihan dari mau musim kemarau, debu, gitu. Jadi jaga kesehatannya, sehingga nanti kamu tetap bisa mengikuti perkuliahan statistik dengan baik, karena ya ketinggalan satu pertemuan itu akan berpengaruh signifikan ya, terhadap kompetensi kamu. Gitu. Baik, saya akhiri walaupun belum 3 SKS, nggak masalah karena kita sudah menyelesaikan membahas UTS. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak membuka kamera pada siang hari ini. Insya Allah minggu depan kalau kesehatan saya sudah lebih baik, saya buka kamera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.